그렇지 않으면 길들 비켜라. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Opik yang akan melanjutkan alur film kemarin, yaitu Bad Guys 2014, mengisahkan napi-napi yang direkrut oleh polisi untuk memburu pembunuh berantai yang masih berkeliaran di kota. Untuk kalian yang belum nonton part satunya, bisa klik link di deskripsi cuy. Oke, jangan lupa siapkan udut kopainya karena kali ini pembahasannya lumayan panjang. Kita gas kuy. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang terkurung di dalam ruangan yang gelap, dan wanita itu bernama Sonjung. Lalu ia menelpon polisi untuk melaporkan kalau ia telah diculik seseorang sambil memberitahukan lokasinya kepada polisi. Namun polisi itu tidak langsung bergerak pergi ke TKP dan malah menanyakan siapa pelakunya. Tidak lama kemudian terdengar suara kaki si pelaku yang datang menghampiri Sonjung. Mendengar itu Sonjung pun kaget dan terus memohon kepada polisi agar cepat datang untuk menolongnya. Tapi lagi-lagi polisi itu malah menanyakan lagi alamatnya karena belum jelas. Lalu si pelaku datang dan langsung menghajar Sonjung hingga pingsan, dan polisi pun terlambat datang untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, inspektur kepolisian yang bernama Nam mendengar kabar kejadian itu. Lalu di sana ia memarahi komandan bawahannya karena pelayanan polisi bergerak sangat lambat untuk pergi menyelamatkan Sonjung. Lalu komandan yang mendengar itu langsung berusaha untuk menenangkan Inspektur Nam. Namun ia masih marah atas pekerjaan komandan yang sangat lamban. Lalu Nam pun menyuruhnya untuk segera keluar dari ruangannya. Setelah itu ia menelpon detektif Gotak dan menyuruhnya untuk melepaskan anjing-anjing gila sekali lagi. Yang dimana itu adalah para napi yang bisa menangkap pembunuh berantai di episode kemarin. Mereka itu adalah si tangan besi Wonchul, Lee, dan Taeso. Mendengar itu, Gotak pun setuju dan langsung menghampiri mereka dan menyuruhnya untuk bergabung lagi dengan timnya. Lalu orang yang pertama Gotak datangi adalah Taeso. Di sana terlihat tangan Taeso masih diperban akibat ditembak oleh polisi karena ingin membunuh pelaku berantai. Melihat kedatangan Gotak, tentu saja ia masih merasa dendam. Bahkan ia juga mengatakan kalau ia biasanya langsung membunuh seseorang yang tidak ia sukai. Namun kali ini ia terpaksa untuk bergabung lagi ke timnya Gotak karena ia tertarik dengan imbalan pengurangan masa tahanan penjara yang ditawarkan oleh Agotak. Setelah berhasil mengajak Taeso, ia langsung pergi menemui Wonchul, si bos gangster. Di sana Wonchul juga marah kepada Gotak karena ia tidak terima dengan sikap Gotak yang hanya meminta bantuannya saja. Namun jika sudah tidak dibutuhkan, Wonchul dikembalikan ke penjara. Saking marahnya, ia langsung menghajar kaca pembatas hingga retak. Namun Gotak yang melihat itu malah santuy dan mengatakan kata-kata motivasi, di mana ia harus menggunakan tangannya itu untuk menyelamatkan banyak orang agar Wonchul bisa cepat bebas dari penjara. Lalu Gotak juga menawarkan imbalan pengurangan masa hukuman penjara lagi. Mendengar hal itu, Wonchul pun setuju. Lalu yang terakhir, Gotak menemui Lee Jungmun, sang psikopat muda. Di sana Lee ternyata langsung menyetujui ajakannya Gotak untuk bergabung ke timnya tanpa banyak bacot. Hal itu karena Lee sudah tidak mempunyai tujuan hidup. Namun semenjak bergabung dengan Agotak, ia jadi mempunyai tujuan, yaitu menjadi orang baik. Sebelum Gotak pergi, Lee mengatakan kalau ia mengagumi Agotak dan ia juga tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Mendengar itu, tiba-tiba Gotak langsung teringat dengan perkataan putrinya saat dulu. Lalu terjadilah masa flashback. Saat itu Gotak dengan putrinya sedang sarapan dan putrinya itu bernama Jion. Di sana Gotak berkata kalau ia kebingungan siapa yang akan memasak dan mencuci pakaiannya jika Jion sedang bersekolah. Mendengar hal itu, Jion pun menyuruh ayahnya untuk mencari ibu baru. Namun Gotak tidak tertarik dan ia lebih memilih untuk melihat Jion tumbuh dan mempunyai pasangan. Lalu Gotak menyuruh Jion untuk pulang sekolah lebih awal karena ia akan memasakkan makanan kesukaannya. Namun pada hari itu Jion tidak pulang ke rumah karena seseorang telah membunuhnya. Tentu saja hal itu membuat Gotak sedih dan marah. Dari sinilah Gotak yang dulunya murah senyum kini menjadi dingin dan garang. Bahkan ia juga diskors oleh Dewan Kepolisian karena setiap penjahat yang menjadi incaran Gotak maka dipastikan akan cacat.
Mengetahui itu, Dewan Kepolisian menyuruhnya untuk tidak terlalu barbar jika tidak mau dikeluarkan dari kepolisian. Namun Agotak menolaknya karena ia berpendapat kalau setiap penjahat memang harus mendapatkan hukuman yang kejam. Mendengar hal itu, kepolisian pun marah dan berpikir kalau Gotak tidak lagi bisa diatur. Maka mereka pun memutuskan untuk mengeluarkan Gotak dari kepolisian. Lalu scene pun berpindah lagi ke masa depan. Terlihat Gotak sedang pergi ke markasnya dan di sana sudah ada Wonchul, Lee dan Taeso yang sedang menunggunya untuk menjalankan misi. Lalu di sini mereka memberi nama timnya dengan nama Bad Guys. Dan karena tugas ini diberikan langsung oleh Inspektur Nam, maka tim Bad Guys pun diresmikan menjadi anggota kepolisian Korea. Di sini Bad Guys mendapatkan peran untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian. Maka dari itu misi pencari siapa pelaku pembunuh berantai ini diberikan kepada tim itu. Dan jika misi ini berhasil, maka setiap personil akan dikembalikan lagi ke penjara, namun masa kurungan akan dikurangi. Dan jika ada kasus lagi, maka tim Bad Guys akan kembali diberi misi sampai masa hukuman penjara mereka habis dan bisa bebas dari penjara sepenuhnya. Keesokan harinya Gotak and the Gang pergi ke TKP. Lalu di sana Taeso menanyakan alamat rumah sakit tempat dirawatnya Shin Jung Hin, wanita yang Taeso lindungi. Namun Gotak mengatakan kalau ia akan memberitahukannya jika misi ini sudah selesai. Lalu sambil pergi ke TKP, Myung menjelaskan dulu misinya, yang dimana korban kali ini adalah seorang cewek yang bernama Sonjung. Saat itu ia yang baru pulang kerja melewati gang yang sangat sepi. Lalu tiba-tiba seorang pria muncul dan langsung menculiknya. Kemudian setelah masuk ke rumah TKP, Taeso tidak sengaja menemukan sebuah HP. Ia pun langsung menyimpannya yang kemungkinan itu bisa jadi barang bukti. Lalu Myung menunjukkan kamar tempat si korban disekap setelah diculik. Di tempat ini si korban dihajar bebeakan hingga pingsan. Lalu si pelaku pun meninggalkannya di kamar itu. Namun ketika si pelaku kembali lagi ke kamar, ia mengetahui kalau korbannya telah sadar dan sedang menelpon polisi. Mengetahui itu si pelaku dengan cepat langsung memukulnya hingga pingsan. Lalu Myung mendapatkan data informasi dari pemilik kontrakan sehingga ia pun kini mengetahui identitas dari si pelaku. Yang ternyata pelakunya itu bernama Yang Sichol. Di sana ia dinyatakan telah memotong tubuh Sonjung sebanyak 300 bagian. Mendengar itu Wonchul menanyakan berapa lama kasus ini belum terpecahkan. Lalu Myung menjawab kalau kasus ini belum terpecahkan selama 5 tahun. Mendengar itu Wonchul dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan segera menangkapnya dalam waktu 1 hari saja. Anjay. Namun Lee berpendapat kalau si pelaku akan susah untuk dicari karena dipastikan pelaku ini sudah pro dalam menyembunyikan diri. Di sini ia juga merasa aneh dengan kasus ini karena si pelaku tidak takut dengan polisi. Hal itu dibuktikan ketika Sonjung menelpon polisi, ia tidak takut dan tidak melarikan diri, namun malah santuy dan tetap memotong tubuh korbannya. Tidak lama kemudian tim investigasi menelpon Gotak dan memberitahu kalau potongan tubuh yang ditemukan ternyata bukan tubuhnya Sonjung, melainkan tubuh orang lain. Jadi di sini terungkap kalau Yang Sichol telah memotong tubuh manusia di hadapan Sonjung. Mendengar hal itu Gotak berpendapat kalau Sonjung mungkin masih hidup. Lalu ia juga mengatakan kalau tim forensik telah menemukan potongan manusia sebanyak 300 biji. Namun mereka sulit mengidentifikasi DNA-nya karena si pelaku sangat pintar dan menggunakan obat keras agar tidak teridentifikasi. Setelah itu Gotak melihat ke lantai ada sebuah goresan. Lalu ia pun curiga ada sesuatu di balik kulkas itu. Dan ternyata benar ada lagi sebuah kulkas di belakangnya yang ternyata berisi organ manusia yang sudah dipotong-potong. Mantap. Di tempat lain Yang Sichol sedang gogoleran. Lalu ia mendapatkan telepon dari klien bisnis organnya. Di sana ia mengatakan kalau ia akan menjual organ manusia yang masih segar dan fresh kepadanya. Kemudian scene berpindah kepada Sonjung yang ternyata masih hidup. Di sana ia sedang disekap di dalam kontainer. Pada malam harinya Lee mengecek semua kamera CCTV yang ada di TKP. Lalu dalam rekaman itu ia menemukan seorang pria yang sangat mencurigakan karena ketika si pelaku sedang mengeksekusi korban, pria yang ada di hadapan kamera ini malah diam dan tidak melapor polisi. Kita panggil saja anak buahnya Yang Sichol ini dengan nama Dasep. Mengetahui itu Lee pun curiga kalau si Dasep ini adalah anak buahnya Yang Sichol. Kemudian di sisi lain Gotak pergi menemui seorang pengacara yang sangat terkenal di wilayah itu. Dan pengacara itu bernama Jang.
Di sini Jang menceritakan kalau ia suka karaoke dengan menyewa ciwi-ciwi micet untuk menemaninya. Lalu Jang bercanda kepada Gotak dan mengatakan kalau cewek micet yang ia sewa terlihat seperti seumuran dengan anaknya Gotak jika masih hidup. Mendengar hal itu, Gotak merasa tersinggung, bahkan ia langsung mengeluarkan ekspresi marahnya kepada Jang. Mengetahui hal itu, Jang pun sadar dan langsung meminta maaf kepadanya. Untungnya Gotak mau memaafkannya. Di tempat lain, Wong Chul pergi menemui Jojo dan memaksanya untuk ikut mencari Yang Sichol. Karena takut, akhirnya Jojo pun tidak bisa menolak dan terpaksa harus ikut dengannya. Kemudian scene berpindah kepada Taeso, yang dimana ia sedang pergi ke konter HP yang selalu menjual HP-nya untuk sekali pakai. Karena si penjual HP ini telah memakai identitas orang lain untuk registrasi di HP-nya. Si penjual ini bernama EF. Lalu di sini Taeso menyuruh EF untuk membuka isi WhatsApp di HP itu. Namun EF malah seserian dan berbohong kalau ia tidak membuat HP sekali pakai. Tapi tiba-tiba anak buahnya datang dan mengatakan kalau ia sudah menjual 8 HP. Mendengar hal itu, EF pun malu karena ketahuan telah berbohong kepada Taeso. Lalu Taeso yang menyadari itu tentu saja marah dan terjadilah baku hantam di sana. Dengan sangat mudahnya Taeso berhasil mengalahkan semua anak buahnya EF. Melihat hal itu, EF ketakutan dan akhirnya mengaku kalau ia adalah penjual HP sekali pakai. Ia juga mengaku kalau ia terlibat dengan bandar yang menampung organ manusia. Namun di sini ia tidak mengetahui alamatnya, tapi ia memiliki nomor HP-nya. Mengetahui hal itu, Taeso pun meminta nomor HP si penjual organ. Di tempat lain, pengacara Jang sedang ngeplay sambil karaoke ditemani dua cewek micet. Lalu Gotak mematikan karaoke-nya dan menyuruh dua cewek itu segera pergi. Setelah itu Gotak langsung menghajarnya dan menyuruhnya untuk mengaku kalau pedagang manusia di wilayah itu telah menyogoknya agar kasus ini tidak bocor kepada polisi. Karena takut ditenggelam lagi, akhirnya pengacara Jang mengakuinya. Mendengar hal itu, Gotak pun menyuruhnya mengatakan siapa dalang dari penjual organ itu. Namun Jang terlihat takut untuk menyebutkan namanya karena akan menyebabkan ia dibunuh. Mendengar hal itu, Gotak mengancam akan menyebarkannya ke publik tentang kebusukan Jang. Hingga akhirnya ia pun memberitahu karena ia lebih memilih karirnya. Di tempat lain, Won Chul menggunakan Jojo sebagai umpan, yang dimana kali ini Jojo berpura-pura akan menjual organ istrinya karena butuh duit. Tidak lama kemudian, seorang pria menghampirinya dan menanyakan namanya. Untuk meyakinkan dirinya, pria itu mencoba menelpon nomor HP-nya. Karena yakin, ia pun menyuruh Jojo untuk mengikutinya. Di tempat lain, Lee pergi ke TKP untuk mencari anak buahnya Yang Sichol yang bernama Dasep. Dan Myung memberi semua aba-aba kepada Lee dari kamera CCTV. Di sisi lain, Taeso sedang pergi menemui bandar besar dari penjual organ. Lalu di sana Taeso berpura-pura sebagai penjual HP agar bandar itu mempercayainya. Lalu tiba-tiba seorang cewek cantik datang ke sana dan karena cantik si Taeso pun terus meliriknya. Melihat hal itu, si bandar langsung menawarkan cewek itu kepadanya. Setelah sampai ke ruangan, Taeso langsung meluapkan semua amarahnya karena greget ingin menghajarnya dari tadi. Lalu ia menjengutnya dan mendagorkan kepala si bandar beberapa kali. Setelah berhasil mengambil data, Taeso langsung menyuruh Myung untuk melacak tempat keberadaannya Yang Sichol. Sedangkan Won Chul masih melihat si Jojo yang dibawa masuk ke dalam restoran. Lalu ia pun akan mengikutinya ke dalam restoran. Namun anak buah Jojo melarangnya karena restoran itu sangat berbahaya. Bahkan polisi juga tidak berani untuk masuk ke sana. 네 형님 철주는 그냥 죽여? Tidak lama kemudian Gotak datang ke sana. Melihat hal itu, Won Chul langsung menanyakan kenapa ia ada di sana. Lalu Gotak menjawab kalau ia juga ingin masuk ke restoran itu. Dan karena tujuan mereka sama, Won Chul pun memutuskan untuk masuk terlebih dahulu karena ia ingin salam olahraga. 잠깐만 기다리시고. Di sisi lain, Jojo sangat ketakutan karena tubuhnya akan dibedah oleh para bandar organ. Setelah itu ia masuk ke ruangan si bos bandar dengan sangat santuy. Jojo yang melihat itu langsung ngegorowok dan meminta tolong kepada Won Chul. Sedangkan bos bandar langsung menyuruh barudaknya untuk menyerang Won Chul, sehingga terjadilah gelut solo versus squad. Terlihat Won Chul dengan mudahnya bisa menghajar mereka. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, ia pun mulai kecapean.
Namun Jojo bukannya membantu, ia malah bersembunyi di dalam air. Tidak lama kemudian Gotak datang dengan membawa tabung gas 12 kilo. Lalu ia mengeluarkan korek dan mengancam akan membeledugan gas itu jika mereka tidak memberitahu keberadaannya Yang Sichol. Melihat hal itu, bos bandar ketakutan karena jika gas itu ngebeleduk tentu saja mereka semua akan modar. Hingga akhirnya ia pun memberitahukan lokasinya Yang Sichol. Di tempat lain si Dasep penelpon Yang Sichol dan memberitahu kalau bos bandar menginginkan organ itu sekarang juga. Namun dari belakang ternyata Lee sedang mengikutinya dan mendengar semua percakapannya. Ketika si Dasep masuk ke gang yang gelap, Lee langsung mendekeknya dan bertanya tempat keberadaannya Yang Sichol. Kemudian scene berpindah kepada Sonjung yang sedang disekap. Di sana ia menendang-nendang pintu kontainer agar ada orang yang menyelamatkannya. Dan ternyata suara itu terdengar oleh bapak-bapak yang baru pulang kerja dari bengkel. Lalu ia menggunakan alat-alat perkakasnya untuk membuka kontainer itu. Namun setelah kontainer itu terbuka, Yang Sichol tiba-tiba ada di belakangnya. Dengan sangat sadisnya ia langsung membunuh bapak itu dengan sangat brutal. Karena kejadian itu semua tim bad guys telah mendapatkan semua informasi tentang lokasinya Yang Sichol. Maka dari itu mereka pun langsung gasken untuk pergi ke tempat itu. Namun di tengah perjalanan ternyata untuk menuju ke rumah Yang Sichol telah ditutup. Mengetahui hal itu, Gotak and the Gang pun memutuskan untuk jalan kaki saja. Di sisi lain Yang Sichol membawa Sonjung ke dalam ruangan eksekusi. Namun tiba-tiba Sonjung sadar dari pingsannya. Di sana ia langsung agorowok dan berusaha melawan. Lalu Gotak and the Gang yang mendengar suaranya langsung bergegas pergi ke sana. Namun Yang Sichol yang merasa kegandengan langsung menakolnya menggunakan linggis. Tidak lama kemudian Wongchul dan Taeso datang yang langsung menghajar mereka satu persatu. Lalu Wongchul menghajar mukanya Yang Sichol berkali-kali karena kesal dengan kesadisannya. Karena saking gelehnya ia juga mematahkan tangannya Yang Sichol. Lalu Gotak yang baru datang langsung menghampiri Sonjung. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Namun tiba-tiba ia teringat dengan jasad putrinya yang telah meninggal. Dan ia pun tidak jadi menyentuhnya karena ia menyangka kalau Sonjung telah mati seperti anaknya dulu. Setelah itu Gotak langsung mengeluarkan pistolnya untuk menembak Yang Sichol. Namun tiba-tiba Sonjung membuka matanya sambil merintih. Melihat hal itu Gotak pun langsung menghampirinya dan terlihat Gotak sangat senang karena Sonjung masih hidup. Tidak lama kemudian polisi datang ke sana untuk menangkap Yang Sichol dengan semua anak buahnya. Terlihat wajah Yang Sichol yang bonyok. Gotak yang masih kesal langsung menghadang mukanya hingga terjatuh. Lalu Gotak menanyakan kepada timnya apakah mereka merasa baik karena telah menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah itu Gotak memberikan kertas kepada Taeso, yang ternyata itu adalah alamat rumah sakit Chingjung-in yang di episode sebelumnya ia adalah wanita yang Taeso lindungi. Di sana Gotak juga mengizinkan Taeso untuk pergi ke sana. Sedangkan Wongchul pergi ke belakang karena ingin ngompol. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang menghampiri dan menangkapnya. Setelah kejadian itu, kabar penangkapan Yang Sichol si penjual organ tersebar luas di media publik. Di tempat lain Wongchul sedang diturunkan dari dalam mobil oleh si penculik. Namun ternyata orang yang menculiknya adalah seniornya Wongchul di dalam gangster. Dan pria itu bernama Yongnem. Sementara itu Lee sedang pergi menemui seorang detektif untuk mencari temannya yang bernama Jungkook karena dulunya ia bekerja di sana. Dan tiba-tiba Lee teringat dengan detektif dulu yang pernah ia sewa. Di sana dulu Lee menyuruh detektif itu menginterogasinya karena ia telah membunuh seseorang. Mendengar itu si detektif pun kebingungan dan merasa aneh karena baru pertama kali ia disewa hanya untuk menginterogasi kliennya sendiri. Kemudian saat di markas, Myung terlihat sangat gelisah karena Wongchul belum datang ke markas. Ia beranggapan kalau Wongchul telah membuat masalah di luar sepengetahuannya. Namun Gotak menyuruhnya untuk tetap santuy karena Wongchul telah dipasang alat pelacak sehingga tidak mungkin ia bertindak gegabah. 그건 누가 책임지죠? 물론 내가 져야지. Gotak juga mengatakan kalau ia siap bertanggung jawab jika Wongchul melakukan kesalahan. Mendengar itu Myung pun langsung terdiam. Tidak lama kemudian Wongchul datang ke sana dan beralasan kalau ia tersesat di hutan saat menuju ke markas. Lalu Myung dengan lantang menanyakan tentang bekas luka yang ada di wajahnya.
Lalu Wong Chul menjawab kalau ia telah dicakar oleh musang ketika di hutan. Setelah Myung dan Gotak pergi, si Won Chul langsung melirik wajahnya Lee karena ia teringat dengan si Yong Nem yang telah menunjukkan foto Lee kepadanya. Di tempat lain, Taeso sudah sampai di rumah sakit yang merawat Shin Jung Hin. Saat melihat Taeso, ia merasa senang karena telah menjenguknya. Lalu mereka pun ngobrol santuy. Di sana Taeso mengatakan kalau ia akan sering datang untuk menjenguknya. Mendengar itu, Jung Hin berterima kasih kepadanya. Lalu Taeso tiba-tiba teringat dengan kejadian dulu ketika suami Jung Hin meninggal karena telah dibunuh olehnya. Dari kejadian itulah Taeso langsung insaf menjadi pembunuh bayaran dan merasa bersalah kepada Jung Hin. Namun di sini Taeso masih belum berani untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jung Hin. Pada siang harinya, Gotak menemui Inspektur Nam di tepi danau. Lalu Nam menanyakan kenapa Gotak tidak membantai habis semua orang yang terlibat dengan penjual organ manusia. Lalu Gotak menjawab kalau ia memang berencana untuk membantai semuanya. 체하지 않게 잘 먹겠습니다. Setelah itu ia pergi kembali ke markasnya untuk menggerakkan tim bad guys. Sebelum terjun ke lapangan, Gotak menjelaskan dulu siapa orang-orang yang terlibat dengan kasus penjual organ manusia, di mana ia sudah mengetahui siapa dalang-dalangnya. Yang diantaranya ada si bos bandar, Bandar Micet, dan si penjual HP. Namun di sini polisi masih tidak bisa menangkap mereka tanpa ada bukti yang kuat. Mengetahui itu, Gotak pun menyuruh timnya untuk membantai mereka, dan tim bad guys pun langsung pergi menemui mereka, yang dimana Lee langsung menemui penjual HP. Lalu Won Chul pergi ke restoran untuk menemui si Bandar. Ketika melihat Won Chul, si Bandar itu langsung kaget dan ketakutan. Tanpa banyak bacot, Won Chul langsung ngerusuh dan menghajarnya hingga tidak berdaya. Sementara di sisi lain, Taeso pergi menemui Bandar Micet. Di sana Taeso juga berhasil membunuhnya. Setelah tugas pembantaian selesai, tim bad guys kembali lagi ke markas untuk menjalankan misi selanjutnya. Di sini Gotak menjelaskan kalau penjual organ masih banyak berkeliaran. Namun karena bandar-bandar tertinggi yang tadi telah berhasil dibantai oleh tim bad guys, hal itu ternyata membuat penjual organ lainnya menggunakan cara COD-an untuk bertransaksi. Mengetahui itu, Gotak pun menyuruh timnya untuk melacak semua penjual dan tentu saja harus dibantai. 사정없이 물어 뜯어버려. Singkat cerita, tim bad guys berhasil melacak semua penjual organ. Di sini Won Chul telah menyiduk para penjual yang sedang bertransaksi di dalam mobil. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menghajar kaca mobil itu hingga pepes. Lalu Won Chul menghajar mereka satu persatu menggunakan tongkat bisbol. Di tempat lain, Taeso juga berhasil menciduk. Ia pun langsung menghajar penjual itu. Lalu Lee menggunakan kecerdasannya untuk menangkap mereka, yaitu dengan dikurung di ruangan pendingin hingga membuat semua penjual itu tidak berdaya karena kedinginan. Setelah itu, para penjual langsung dibawa dan dikumpulkan ke markas tim bad guys. Lalu mereka semua langsung gogorokan sambil mengatakan kalau mereka tidak bersalah. Namun tiba-tiba Won Chul berteriak dan menyuruh mereka untuk diam. Karena ketakutan, mereka semua pun langsung terdiam. Kemudian di tempat lain, Gotak menemui lagi Inspektur Nam untuk melapor. Di sini ia mengabarkan telah mendapatkan data kalau bandar terbesar dari penjualan organ manusia adalah seorang nenek-nenek yang bernama Huang. Mendengar hal itu, Inspektur Nam merasa tidak asing dengan namanya karena Huang dulunya pernah masuk penjara selama 7 tahun. Namun ternyata setelah keluar dari penjara, Huang menjalankan bisnis jual organ manusia. Bahkan ia juga menyogok banyak polisi untuk menjadi anak buahnya dan tentu saja agar bisnisnya lancar jaya. Sehingga Nam kesusahan untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, Gotak mengatakan kalau ia akan segera menangkapnya dan menyelesaikan kasus itu. 오늘 밤에 씁니다. Kemudian Myung menginterogasi salah satu penjual organ yang telah ditangkapnya tadi. Di sini ternyata pria itu merupakan anak buahnya Huang. Mengetahui hal itu, Myung pun meminta alamat keberadaannya Huang. Namun pria ini malah tertawa dan tidak memberitahukannya. Lalu masuklah si Taeso untuk menginterogasinya. Dan seperti biasa, pria itu tidak memberitahukan. Namun Taeso yang barbar langsung menojoskan pulpen ke lengannya beberapa kali hingga membuatnya ngagorowok. Di tempat lain, Huang sedang ngobrol dengan seorang bocil. Lalu ia menunjuk ke arah mata sebuah boneka sambil mengatakan kalau harga mata manusia sangat mahal, yaitu senilai $200.000. Dan nilai uang itu sama dengan jumlah hutang ayahnya si bocil. Yang ternyata di sini Huang ingin menagih hutang ke ayahnya. Namun ayahnya si bocil tidak mempunyai uang untuk membayar.
Mengetahui hal itu, ia memutuskan akan mengambil mata ayahnya. Kembali lagi ke tim bad guys. Di sini Gotak telah mengetahui di mana markas besarnya Huang. Lalu dalam misi ini Gotak memerintahkan untuk mencari barang bukti sebanyak-banyaknya di sana agar Huang dapat ditangkap oleh polisi. Ia juga menjelaskan kalau kasus ini hanya tim bad guys dengan Inspektur 6 saja yang mengetahuinya, karena tidak ingin rencana mereka diketahui oleh siapapun, karena tidak ada orang yang dapat dipercaya. Di sisi lain, ayahnya si bocil dibawa dengan keadaan yang sudah babak belur. Lalu Huang mengatakan kalau si bocil sekarang akan menjadi mata ayahnya. Setelah itu sampailah Gotak and the gang ke markasnya Huang. Lalu Gotak menyuruh Myung dengan supirnya menunggu di luar. Saat masuk terlihat gedung itu banyak satpam penjaganya. Lalu salah satu dari mereka menanyakan tentang tujuannya masuk ke gedung itu. Gotak pun langsung menunjukkan KTA polisinya sambil mengatakan kalau ia ada urusan dengan Huang karena butuh uang. Mendengar hal itu, satpam akan mengizinkannya masuk. Namun setelah Huang mengizinkannya, di sini penjaga itu menyuruh mereka untuk meninggalkan HP-nya. Setelah itu si penjaga nge-WA Huang dengan mengatakan kalau Gotak sedang berada di sana. Yang ternyata rencana Gotak ada yang membocorkan. Kemudian asisten Huang menghampiri Gotak dan mengatakan kalau ia akan mengantarkannya untuk bertemu dengan Huang. Mendengar itu Gotak pun setuju, lalu menyuruh Woncul, Teso dan Lee untuk menunggu sambil mengecek kegiatan yang ada di sana. Namun Teso lebih memilih bergerak sendiri sehingga ia pun meninggalkan Woncul dan Lee. Lalu beberapa penjaga datang ke sana menyuruh Lee dan Woncul untuk mengikutinya. Mendengar hal itu, Lee merasa curiga kalau tim bad guys telah ketahuan. Ketika di dalam lift, si asisten menanyakan Gotak dari kepolisian mana. Lalu Gotak pun menjawabnya dengan asal-asalan. Di sisi lain, Teso juga merasa curiga kalau ia telah ketahuan. Lalu ia meminta izin untuk pergi ke toilet. Sementara itu, Woncul dan Lee dikawal oleh banyak penjaga untuk pergi ke suatu tempat. Namun di sini Lee menanyakan kalau mereka mau pergi kemana, dan penjaga itu tidak ada satupun yang menjawabnya. Mengetahui hal itu, Lee pun semakin yakin dengan kecurigaannya. Di waktu yang sama, pria yang ada di dalam lift tiba-tiba mengeluarkan pistol untuk menembak Gotak. Namun karena Gotak yang sudah berpengalaman, ia pun berhasil menghindar dan mengambil pistol si pria itu dan langsung menembaknya. Sehingga suara pistol itu terdengar oleh Woncul dan Lee, yang membuat mereka langsung baku hantam di sana. Begitu juga dengan Teso yang dihampiri oleh orang yang menjaganya. Namun Teso dengan sangat mudahnya berhasil mengalahkan penjaga itu. Lalu Woncul dan Lee juga berhasil mengalahkan semua para penjaga itu. Di sini Lee si jenius mengatakan kalau rencana mereka telah bocor, yang berarti salah satu di antara tim bad guys Myung dan Inspektur ada yang membocorkan kepada Huang. Namun di sini Lee masih belum mengetahui siapa pengkhianatnya. Di sisi lain, Teso menelpon Myung dan mengatakan kalau mereka telah ketahuan. Namun tiba-tiba si supir menakol Myung hingga pingsan, yang ternyata pengkhianatnya adalah si supir edan ini. Lalu supir itu menelpon Huang dan mengatakan kalau ia telah membereskannya. Kembali ke Gotak yang telah berhasil mengalahkan lawannya. Lalu penjaga itu mengatakan kalau mereka tidak akan berhasil keluar dari gedung ini. Lalu Gotak dengan santuinya langsung menghampiri kamera CCTV karena ia merasa kalau nenek Huang sedang mengawasinya. Lalu Gotak juga berbicara lewat walkie-talkie kalau ia akan segera menangkap Huang. Kemudian Lee dan Woncul berencana untuk keluar dari gedung dan meminta bantuan kepada polisi. Di sisi lain, polisi sudah datang ke TKP, namun ternyata mereka pengkhianat juga karena mereka telah disogok oleh Huang. Di sini kepala polisi menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh tim bad guys menggunakan pisau saja supaya tidak meninggalkan jejak. Kemudian Huang memerintahkan semua bocil hasil sandraannya untuk menyampaikan pesan kepada semua anak buahnya, yang dimana pesan itu memerintahkan agar semua anak buahnya membunuh tim bad guys dengan imbalan uang yang sangat besar. Lalu mereka pun langsung bergerak dan memblokir semua akses jalan yang ada di gedung itu agar tim bad guys tidak bisa keluar. Lalu Woncul langsung diserang dan ditakol oleh banyak orang hingga membuatnya terpojok. Lee yang melihat hal itu langsung membantu dan mendorong Woncul keluar ruangan. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menusuk punggungnya Lee. Woncul pun langsung bangkit dan membantai mereka semua menggunakan tongkat bisbol. Setelah berhasil membantai mereka, Woncul langsung membawa Lee kabur. Sementara itu Gotak sedang pergi ke ruangan admin CCTV. Di sana ia langsung mengancam adminnya untuk memberitahu di mana keberadaannya Huang.
황야스 어디가? Sedangkan Wonchul dan Lee memutuskan untuk bersembunyi di ruangan mayat yang sudah dibedah organnya. Lalu Wonchul menanyakan tentang kondisinya Lee. Lee pun menjawab kalau ia tidak apa-apa karena tusukan pisau itu terasa seperti gigitan. Mungkin karena dulunya Lee adalah psikopat, jadi itu bukanlah apa-apa. Lalu Wonchul menyuruh Lee untuk menunggu karena ia akan mengawasinya dari luar. Saat di lorong, Wonchul melihat ada pasukan polisi yang datang. Lalu kepala polisi melihat ada tetesan darah sehingga ia pun mengetahui keberadaan Lee dan Wonchul. Di sini Wonchul awalnya ingin memanggil polisi-polisi itu, namun ia mengurungkan niatnya setelah mendengar kalau mereka akan membunuh Wonchul dan Lee. Di sini Wonchul tiba-tiba teringat lagi foto Lee yang diberikan oleh seniornya, yang ternyata si Yongnem menyuruhnya untuk membunuh Lee karena kakak tertua dari Yongnem telah dibunuh oleh Lee. Lalu Yongnem memberikan waktu 2 minggu kepada Wonchul. Namun jika tidak berhasil, Yongnem mengancam akan membunuh Wonchul dengan tangannya sendiri. Dari sinilah Wonchul pun beranggapan kalau ia akan membiarkan polisi itu untuk membunuh Lee. Setelah itu polisi masuk ke sana dan berhasil menemukan Lee. Lalu Lee menanyakan apakah mereka akan menolongnya. Namun Lee langsung waspada ketika melihat polisi-polisi itu membawa sebuah pisau. Lalu kepala polisi menyuruh anak buahnya untuk segera membunuhnya. Di sini Lee berusaha melawan, namun karena efek tusukan tadi ia pun menjadi kewalahan untuk menghadapi para polisi. Tapi tak disangka Wonchul tiba-tiba datang dan lebih memilih untuk menolong Lee. Karena Wonchul strongman, tentu saja dengan mudah ia berhasil membantai para polisi itu menggunakan tinju besinya. Kepala polisi yang melihat itu langsung mengeluarkan pistol untuk menembak Wonchul. Namun untungnya Taeseo datang dan berhasil menghentikannya. Setelah selesai baku hantam, Taeseo menanyakan keberadaannya Gotak. Dan tiba-tiba Gotak muncul begitu saja dari belakang. Lalu ia menunjukkan sebuah denah peta yang berhasil ia dapat dari admin CCTV tadi. Di sana ia menjelaskan cara pergi ke tempat persembunyiannya Huang, yang dimana mereka harus pergi ke lantai 3 untuk menggunakan lift darurat yang langsung tembus ke ruangannya Huang. Namun lift darurat itu sedang rusak semenjak 2 bulan yang lalu. Mengetahui hal itu, Gotak pun menyuruh salah satu dari mereka untuk memperbaiki sumber listriknya, yang ternyata Taeseo bersedia untuk memperbaikinya. Lalu ia pun pergi ke lantai 3 dan menghajar semua orang-orang yang berani menghalanginya. Hingga akhirnya Taeseo pun berhasil memperbaikinya. Lalu Gotak, Wonchul, dan Lee langsung menaiki lift darurat itu. Di tempat lain, Myung terlihat sedang diikat. Lalu ia melihat si supir sedang menggali lubang untuk menguburnya. Namun ia diam-diam berusaha membuka ikatan itu menggunakan cutter. Setelah berhasil membuka ikatan itu, ia langsung menghampirinya dan menakolnya menggunakan kayu hingga pingsan. Lalu ia menelpon Inspektur 6 dan meminta bantuan untuk segera datang ke TKP. Di sisi lain, Gotak telah berhasil menangkap Huang. Dan supaya bisa keluar dari sana, Gotak menggunakan Huang sebagai sandera. Semua anak buah Huang yang melihat itu tentu saja tidak bisa bertindak. Lalu Gotak menyuruh mereka untuk memberikan jalan jika tidak ingin Huang mokad. Namun ternyata Huang tidak takut dan ia malah menyuruh pasukannya untuk membunuh si Gotak and the gang. Dengan imbalannya akan diberikan kedudukan dan semua kekayaannya. Mendengar hal itu, mereka pun tentu saja langsung melawan. Lalu Gotak pun menakol dulu Huang agar pingsan dan terjadilah tawuran di sana. Terlihat semua anak buah Huang menggunakan senjata. Namun hal itu tidak membuat tim bad guys panik. Tapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak, tim bad guys pun mulai kewalahan. Bahkan Gotak juga mendapatkan beberapa pukulan tongkat bisbol beberapa kali. Namun untungnya Inspektur 6 datang dan langsung menyuruh semua anak buahnya masuk ke dalam. Lalu 6 memberikan tembakan peringatan dan mengancam akan membunuh siapa saja yang berani bergerak. Akibat hal itulah tim bad guys pun berhasil selamat. Di sini Gotak mengatakan kalau ia tidak bisa menghajar seorang wanita. Lalu 6 menanyakan apakah Gotak baik-baik saja. Dan Gotak pun menjawab dengan seserian. Setelah itu ia menghampiri Huang yang sedang ditangkap polisi. Di sini Gotak mengatakan kalau ia tidak bisa menghajar seorang wanita. Namun tiba-tiba Myung muncul dari belakang dan menghajar Huang hingga tepar. Setelah itu mereka berempat pun naik lagi ke dalam mobilnya. Dan dari sinilah mereka berempat terlihat sudah mulai akrab satu sama lain.
yang dimana di awal mereka yang sangat acuh, mantap. Dan karena terlalu panjang, kalau rame kita lanjut part 3.